Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak mengucapkan kepada Bapak dosen Dr. Asmendri Khaidir MPD yang telah memberikan bimbingan kepada kami sebagai mahasiswa Bapak Asmendri. Dan juga terima kasih banyak mengucapkan kepada rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan dengan kami untuk menyelesaikan perkuliahan pasca sarjana pada UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita masuk kepada makalah kami tentang pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Kita lihat dari yang pertama dari pengembangan teknologi pendidikan. Sarana pendidikan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa di era teknologi saat ini. Yang kedua, fasilitas yang memadai memfasilitasi interaksi langsung dengan teknologi yang dapat meningkatkan pemahaman konsep serta mengurangi kecenderungan verbalisme dalam pembelajaran. Kemudian kita lihat dari segi kebutuhan sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana prasarana tidak hanya meliputi alat dan bahan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga mencakup aspek pendukung seperti lahan, bangunan, dan fasilitas untuk manajemen sekolah yang berkualitas. Memenuhi semua kebutuhan ini sangat penting untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal, bermutu bagi semua siswa. Selanjutnya kami silakan kepada rekan kami, Ibu Erianti. Selanjutnya yaitu kesadaran pemerintah akan standar pendidikan. Yang pertama, regulasi pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia mulai mengakui pentingnya adanya standar pendidikan yang jelas dan terukur. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh negeri. Selanjutnya, lingkup standar nasional pendidikan. Lingkup standar ini mencakup berbagai aspek termasuk standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan sarana prasarana yang harus dimiliki di setiap institusi pendidikan. Selanjutnya, tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penyelenggara pendidikan memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut Uni. Baik, Ibu Eri. Kebutuhan sarana prasarana. Yang pertama, kewajiban satuan dan pendidikan. Setiap satuan pendidikan diharuskan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk perabot, media pembelajaran, dan ruang kelas yang memadai. Kekurangan dalam regulasi. Meskipun ada peraturan yang ada, masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan spesifikasi dan kebutuhan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini berpotensi menghambat pengelolaan sarana prasarana secara efektif sehingga perlu ada penambahan panduan yang lebih detail. Manajemen pendidikan. Pentingnya manajemen dalam pendidikan. Manajemen pendidikan yang sangat baik sangat penting untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Kemudian sarana prasarana sebagai sumber daya utama. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu sumber daya utama yang mendukung proses belajar mengajar. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, Ibu Erianti. Kemudian, perumusan masalah. 1. Apa itu sarana prasarana pendidikan? Yang kedua, apa saja manfaat dari sarana pendidikan?
Selanjutnya, tujuan pembahasan. 1. Untuk mengetahui pengertian sarana dan prasarana. 2. Untuk mengetahui manfaat sarana dan prasarana pendidikan. Gitu nih. Baik, terima kasih. Pengertian perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan seperti meja, kursi, ruang kelas, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas alat perlengkapan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, Terima kasih Uni. Kemudian, tujuan perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan utamanya adalah menghindari kesalahan dan kegagalan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Detail tujuan: mengupayakan pengadaan sarana prasarana melalui sistem perencanaan. Kemudian, memelihara sarana dan prasarana untuk memastikan kesiapan untuk dipakai. Kemudian, sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan perlengkapan langsung untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, media pembelajaran. Kemudian, prasarana pendidikan, fasilitas yang mendukung secara langsung. Di antaranya adalah halaman, kebun, dan taman. Kemudian, manajemen perlengkapan. Di sini, manajemen perlengkapan yaitu proses kerjasama dalam pendayagunaan perlengkapan secara efektif dan efisien. Lanjut nih. baik, terima kasih. Pentingnya sarana dan prasarana. Dampak pada kegiatan belajar mengajar atau PBM. Sarana dan prasarana sebagai input utama dalam KBM atau proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar menunjang keterampilan siswa untuk bersaing di era teknologi. Kemudian adanya regulasi terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kewajiban setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Kebutuhan sarana prasarana. Kewajiban satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan diharuskan memiliki sarana dan prasarana lengkap, termasuk perabot, media pembelajaran, dan ruang kelas yang memadai. Kemudian kekurangan dalam regulasi. Meskipun ada peraturan yang ada, masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan spesifikasi dan kebutuhan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kemudian, hal ini berpotensi menghambat pengelolaan sarana secara efektif, sehingga perlu ada penambahan panduan yang lebih detail. Lanjut tadi. Manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Manfaat utama adalah membantu mencapai tujuan pendidikan, menetapkan langkah-langkah pelaksanaan, mengurangi ketidakpastian, pedoman untuk pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kemudian inti manajemen, yaitu mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan secara optimal. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua, termasuk kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Asmendri Khaidir, MPD, yang telah memberi bimbingan kepada kami untuk bisa menyelesaikan makalah.
Demikianlah makalah kami ini. Pertemuan ini hari ini kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecap.